Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nasya Gia Zahra dengan NIM 25302130888, Prodi Akuntansi Syariah, semester 2, kelas C. Yang saya hormati kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Maria Ulfa. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang riba dan bunga dalam perspektif ekonomi Islam. Teman-teman, kalian pernah gak sih berada di posisi yang benar-benar kita tuh butuh banget uang itu? Seperti tiba-tiba laptop rusak, bayar kuliah, atau kebutuhan mendadak yang lainnya yang benar-benar mendadak. Pernah gak sih kalian? Nah, dalam kondisi seperti itu, seringkali banyak tawaran-tawaran pinjaman yang terlihat sangat menguntungkan. Seperti di media sosial, banyak contohnya pinjaman-pinjaman online. Tetapi, tahukah kalian bahwa ada beberapa transaksi yang bisa dapat mengandung unsur riba? Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai riba dan bunga dalam ekonomi Islam melalui cerita sederhana. Yuk, kita simak ceritanya. Duh, laptop aku rusak. Padahal minggu depan mau ada presentasi UAS. Mana aku lagi gak punya uang. Uang tinggal 2.000. Gimana ya? Shh, Dek, lagi butuh uang ya? Iya banget. Gampang, aku kasih pinjaman 2 juta rupiah. Serius, Kak? Iya, tapi bulan depan balikinnya 2.300.000 rupiah ya. Gimana? Hah? Kok lebih? Teman-teman, tambahan sebesar 300.000 rupiah tadi merupakan contoh sederhana dari riba dan bunga. Nah, di sini ada analisis pinjamannya. Tadi pinjamannya sebesar 2 juta rupiah dan harus ada pengembalian 2.300.000 rupiah. Maka ada tambahan 300.000 rupiah setelah ditentukan sejak awal. Dalam ekonomi Islam, tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi pinjaman dapat termasuk riba. Tambahan 300.000 rupiah merupakan riba. Riba ada pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berisi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pengertian riba itu secara bahasa, riba berarti tambahan, bertambah atau kelebihan. Secara istilah, riba adalah tambahan atau zidayah yang diisyaratkan dalam transaksi utang piutang, qard atau pertukaran barang tertentu yang sejenis tanpa adanya imbalan yang sepadan atau tanpa adanya risiko yang ditanggung. Nah, di sini riba sendiri ada pada hadis Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis riba, dan 2 orang yang menjadi saksi riba. Di sini ada jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba ada 3, yaitu yang pertama ada riba qard atau riba piutang, yaitu tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi pinjaman utang piutang. Contohnya, kita meminjam 1 juta, kita harus kembaliin 1.200.000 rupiah. Nah, berarti ada tambahan sebesar 200.000 rupiah. Itu termasuk riba qard. Yang kedua yaitu ada riba nasiah atau riba penundaan, yaitu tambahan yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran atau tempo waktu. Contohnya, kita utang 1 juta, nah tapi kita tuh terlambat membayar, maka dikenakan denda 100.000 rupiah. Itu ada tambahan karena penundaan. Yang ketiga ada riba fadl atau riba pertukaran, yaitu kelebihan dalam pertukaran barang sejenis yang tidak sama takaran, timbangan, atau jumlahnya. Contohnya, menukar 1 gram emas dengan 2 gram emas secara tunai, karena jumlahnya tidak sama. Mengapa sih riba dilarang? Yang pertama yaitu ada menimbulkan ketidakadilan. Riba membuat peminjam penanggung beban tambahan tanpa adanya imbalan yang sepadan, sedangkan pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa risiko. Yang kedua, memberatkan peminjam, yaitu tambahan yang terus bertambah dapat memberatkan peminjam terutama yang sedang dalam kesulitan sehingga dapat menjerumuskan pada kemiskinan. Yang ketiga, menghilangkan rasa tolong-menolong. Utang piutang yang seharusnya didasari tolong-menolong menjadi transaksi komersial yang mencari keuntungan sepihak.
Yang keempat yaitu ada merusak keseimbangan ekonomi. Riba dapat menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat. Yang kelima yaitu ada mendorong eksploitasi. Pemberi pinjaman bisa memanfaatkan keadaan peminjam untuk mengambil keuntungan berlebihan. Dampak negatif riba dalam kehidupan sendiri yaitu yang pertama ada kemiskinan. Beban utang dan bunga membuat harta habis untuk membayar utang. Yang kedua ada hubungan sosial yang rusak, menimbulkan permusuhan, dendam, dan hilangnya rasa kebersamaan. Yang ketiga yaitu ada ketenangan hilang. Peminjam hidup dalam tekanan dan kecemasan akibat utang yang menumpuk. Yang keempat yaitu ada ekonomi tidak sehat. Uang berputar pada segelintir orang bukan pada kegiatan produktif. Yang kelima yaitu ada menjerumuskan pada maksiat. Orang yang mungkin melakukan cara haram untuk melunasi utang berbunga. Di sini ada alternatif selain menggunakan riba. Yang pertama yaitu ada sistem bagi hasil, yaitu keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai hasil usaha. Yang kedua ada prinsip tolong-menolong. Utang piutang tanpa tambahan hanya untuk membantu, bukan mencari keuntungan. Dan yang ketiga ada transaksi jual beli yang sah. Keuntungan diperoleh dari perdagangan yang halal dan produktif. Berita ekonomi hari ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dari bunga? Bunga adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga dianggap sebagai biaya penggunaan uang. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis riba. Yang pertama yaitu ada bunga sederhana. Bunga yang dihitung dari jumlah pokok pinjaman awal. Rumusnya yaitu ada bunga sama dengan pokok pinjaman dikali suku bunga per periode dikali waktu atau periode. Yang kedua yaitu ada bunga majemuk, bunga yang dihitung dari jumlah pokok pinjaman ditambah bunga periode sebelumnya. Itu jumlah akhir sama dengan pokok pinjaman dalam kurung suku bunga per periode ditambah jumlah periode. Di sini selanjutnya ada komponen bunga. Komponen bunga ada pokok pinjaman prinsipal atau jumlah uang yang dipinjam. Yang kedua ada suku bunga atau interest rate, persentase tambahan yang dikenakan per periode. Yang ketiga yaitu ada waktu atau time, jangka waktu pengembalian pinjaman. Yang keempat yaitu ada total pembayaran, jumlah yang harus dibayarkan termasuk bunga. Selanjutnya ada contoh perhitungan bunga. Contoh bunga sederhana, pinjaman sebesar 10 juta rupiah dengan suku bunga 10% per tahun selama 2 tahun. Perhitungannya di sini ada pokok pinjaman sebesar 10 juta rupiah dikali suku bunganya ada 10% dikali waktunya 2 tahun, yaitu jadi bunganya sebesar 2 juta rupiah. Total yang harus dibayarkan jadi 10 juta ditambah 2 juta, yaitu 12 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada contoh bunga majemuk. Perhitungannya, contohnya pinjaman 10 juta dengan suku bunga 10% per tahun selama 2 tahun. Sini ada 10 juta dibagi 1 ditambah 0,10 sama dengan 10 juta dikali 1,21 sama dengan 12 juta 100 ribu rupiah. Cara kerja bunga dalam ekonomi konvensional. Bank atau lembaga keuangan memberikan peminjaman kepada peminjam dan peminjam mengembalikan pinjaman plus bunga kepada bank atau lembaga keuangan. Bunga menjadi sumber pendapatan utama lembaga keuangan selain biaya administrasi dan biaya yang lainnya. Perspektif ekonomi Islam terhadap bunga. Dalam perspektif ekonomi Islam, bunga dipandang memiliki karakteristik yang sama dengan riba karena ada tambahan yang ditentukan sejak awal. Keuntungan ini diperoleh tanpa menanggung resiko, memberikan pihak peminjam terutama dalam kondisi sulit. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 275. Mayoritas ulama mengategorikan bunga pinjaman sebagai bentuk riba yang dilarang dalam Islam. Ada dampak sistem bunga, yaitu ada ketidakadilan ekonomi, kesenjangan sosial, beban utang berulang, dan tidak sehat bagi ekonomi real. Alternatif syariah yaitu ada pada sistem bagi hasil. Islam menawarkan alternatif berupa sistem bagi hasil yang lebih adil karena keuntungannya sesuai hasil usaha, risiko ditanggung bersama, dan berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan.
Selanjutnya, perbedaan riba dan sistem bagi hasil, yaitu riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi utang piutang yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Sedangkan sistem bagi hasil, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, di mana keuntungan dalam kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Dasar transaksinya, riba tuh berdasarkan utang, kalau sistem bagi hasil berdasarkan kerjasama usaha. Nah, keuntungannya riba tuh keuntungannya sudah pasti dan ditentukan sejak awal berapapun hasil usaha peminjam. Sistem bagi hasilnya tuh keuntungan tidak pasti tergantung pada hasil usaha yang diperoleh. Risikonya riba, seluruh risiko ditanggung oleh peminjam. Pemberi pinjaman tidak menanggung risiko apapun. Sedangkan sistem bagi hasil, risikonya ditanggung oleh bersama sesuai kesepakatan sejalan dengan prinsip keadilan. Bebannya riba tuh ditanggung oleh peminjam. Sedangkan sistem bagi hasil bebannya ditanggung bersama jika usaha mengalami kerugian. Riba tuh keadilannya cenderung tidak adil karena menguntungkan satu pihak, pemberi pinjaman, dan merugikan pihak lain. Sedangkan sistem bagi hasil lebih adil karena didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan kemitraan. Status hukum dalam Islamnya, riba dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan sistem bagi hasil diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam karena sesuai dengan prinsip syariah. Kesimpulannya, riba memberikan keuntungan pasti tanpa risiko dan menimbulkan ketidakadilan, sehingga dilarang dalam Islam. Sistem bagi hasil adalah solusi yang lebih adil karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai prinsip syariah, sehingga menciptakan ekonomi yang berkah, seimbang, dan berkeadilan. Oke, baik. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan tambahan dalam transaksi utang yang dilarang dalam Islam. Sementara itu, bunga dalam ekonomi Islam dipandang sebagai bentuk riba karena memiliki transaksi utang tambahan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, Islam mendorong penggunaan transaksi yang lebih adil seperti sistem bagi hasil. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.